Tuhan lihat gak air matamu hari ini? Tuhan lihat gak penderitaanmu? Lihat. Setiap tetes nih. Alkitab saya bilang, dihitung di perbendaharaan Tuhan. Setiap perlakuan yang tidak adil sama saudara, Alkitab saya bilang, dia akuntan yang agung. Dicatat. Setiap kali kamu memilih untuk tetap setia sama jalannya, Alkitab saya bilang, diperhitungkan. Alkitab saya bilang, bukan saya. Dan gak ada yang bisa korupsi Tuhan itu sama Tuhan. Kulihat dia yang melihat aku. Yuk sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul tema khotbah hari ini adalah El Roi, kulihat dia yang melihat aku. El Roi, kulihat dia yang melihat aku. Dikatakan kita melihat Tuhan yang melihat kita. Siapa di sini yang pernah salah mengambil keputusan dan hari ini mengalami kerugian karena salah mengambil keputusan tersebut? Boleh angkat tangan saudara. Siapa di sini yang pernah mengalami karena salah mengambil keputusan, ngalamin penderitaan yang sangat besar? Boleh angkat tangan saudara. Nah, hari ini khotbahnya adalah kurang lebih seperti itu. Kita akan melihat sebuah kisah di Alkitab namanya Masih Abram, Bapak Ibu. Dia salah mengambil keputusan karena tidak sabar menanti jalannya Tuhan. Dia mengambil Hagar budaknya dan kita tahu lahirlah yang namanya siapa Bapak Ibu? Ismail. Dan kita tahu mulailah terjadi masalah di sana. Saya selalu bilang sama saudara, setiap kali saudara berusaha membantu Tuhan dengan cara saudara, bukan dengan cara Tuhan. Setiap kali saudara berusaha mempersingkat prosesmu dengan caramu, dengan waktumu, maka sebuah jaminan mutu, masalahmu bukan makin baik, bukan makin selesai. Saya jamin hidupmu makin sulit. Ibarat benang, makin lama makin kusut. Yang setuju dan percaya bilang amin dulu. Coba sama-sama bilang sama saya gak usah bantu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya yang perlu dibantu oleh Tuhan. Amin saudara. Yuk biar ramai gereja ini, kita kasih tepuk tangan dulu dong yang dahsyat bagi Tuhan kita. Ketika Sarah berusaha membantu Tuhan karena dipikir Tuhan gak kasih saya keturunan, Sarah suruh Abraham. Dan ketika Abraham namanya laki-laki, Pak Bu dikasih daging, siapa yang gak mau kan Bapak Ibu kan, sekelas Abraham sekalipun. Abraham menghampiri Hagar dan Hagar juga ingin mengambil shortcut. Ini tiga orang ini, Sarah, Abraham, Hagar, tiga-tiganya pengen ngambil jalan singkat. Sama-sama bilang sama saya, Sarai, kurang semangat, Sarai, Abram, Hagar, tiga-tiganya mau ambil jalan singkat. Amin. Namanya masih Sarai. Sarai artinya seorang perempuan yang independen dalam tanda kutip memberontak. Namanya masih Abram dalam tanda kutip seseorang yang masih bapak banyak orang tapi bukan bapak orang beriman. Nah mari kita akan melihat ayatnya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama buka dalam Kejadian 16. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ini ada banyak ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayatnya yang kedua. Pak, Bu, khotbah ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Bilang amin dulu. Yuk kita fokus dengar firman. Nanti habis ini saudara yang ingin konseling, mari kita konseling. Doa saya pulang dari tempat ini, saudara boleh memiliki sebuah guidance dari kebenaran firman Tuhan. Pak, Bu, yang bisa nuntun kamu firman. Yang bisa nuntun kamu firman, yang bisa tolong kamu Tuhan. Di luar itu kamu binasa. Saya gak peduli sehebat apapun masukannya. Saya gak peduli sepinter apa yang ngomong. Di luar Tuhan binasa. Amin. Ya kita baca ayat yang pertama. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir. Hagar namanya. Dua silakan. Lihat padahal Tuhan janji dia mau punya anak. Dia sendiri yang simpulkan. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Bodohnya dan Abraham
Saya perlu dandan jadi wanita supaya saudara menerima saya bagaimana saudara? Dan bodohnya Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Pak. Hanya beberapa, kalau istilah orang Betawi, biji di sini. Hanya beberapa biji bapak-bapak di sini. Hanya beberapa buah di sini. Pak, kalau istrimu salah. Yang setuju bilang amin. Benar. Sarai mengambil kesimpulan bahwa Tuhan gak kasih keturunan. Bodohnya Abraham bukannya bilang gini, gak gitu. Tuhan kan janji, handuk, beb, amin. Lihat kisah Hawa dicobai oleh ular dan Hawa datang sama Adam dan bilang dam, duri dam, duri dam. Pokoknya khotbahku tergantung responmu, woi. Kalau engkau tidak menerima aku, setiap minggu saya khotbah di sini. Wah, salah ngomong gua. Lihat, Hawa itu dia tahu kebenaran, tapi dia bilang, dam ini harus makan dam, kita bisa kita jadi sama kayak Allah dam. Dan bodohnya Adam tahu kebenaran, dimakan juga. Saya jujur sama saudara ya, saya tuh cinta banget sama istri saya, banget. Kadang-kadang saking sayangnya mau negur tuh nggak enak, takut kasihan. Tapi kadang-kadang saya mau bilang ya salah. Pak, jangan sampai karena kamu cinta banget gitu sama istrimu, kamu biarin dia salah gitu. Ini jadi PA pria ini, bukan PA wanita ini hari ini. Saya sabotase PA wanita hari ini. Iya, kadang-kadang jujur ya, laki-laki tuh saking cintanya nih, sampai di rumah nih, istrinya bilang, Pak, kita nggak punya uang, Pak, begini. Karena saking sayangnya sama istrinya di kantor korupsi. Saya selalu bilang sama saudara, kepala rumah tangga di sini, ibu-ibu juga yang sendiri, berarti engkau kepala rumah tangga. Saya mau bilang sama saudara, jangan karena cinta, kadang-kadang kita cinta sama anak kita, salah kita biarin, betul apa enggak? Saya mau bilang sama saudara, pilihlah yang susah sekarang. Supaya nanti mudah di kemudian hari. Jangan pilih yang mudah sekarang, nanti susah di kemudian hari. Anak saya yang paling kecil sekarang, Joey, Pak, Bu, aduh gayanya minta ampun. Ampun gayanya. Kalau panas dikit di rumah, panas banget nih. Padahal dulu papanya tidur, satu kamar, 7 orang. Cuman kipas angin. Kak, saya bangun jam 1 kipas angin saya arahin ke saya tidur setengah jam kemudian udah pindah ke arah yang lain. Saya mau bilang sama saudara, jangan karena salah. Lihat Alkitab katakan. Sarah ngomongin Tuhan gak kasih anak. Bodohnya Abraham dengar. Mari kita tanya yang ketiga, silakan. Suaminya untuk menjadi apa? Istrinya sih mulai, saudara, ini ibarat cerita film Hollywood nih, mulai muncul ketegangan nih. Ayat yang keempat, Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang apa? Rendah akan siapa? Akan nyonyanya itu sih. Lihat, ada banyak orang gak siap terima berkat. Saya selalu bilang sama saudara, ada banyak orang gak siap miskin, tapi lebih banyak orang gak siap kaya. Miskin aja udah sombongnya minta ampun, apalagi kaya. Halo, shalom. Saya ngomong sama sound aja dah, sound. Amin. Mari kita lihat ayatnya yang kelima, saudara silakan, 3-2 ya. Ini wanita banget. Ini ayat nih wanita banget. Yang nyuruh siapa? Woi, siapa woi? Jangan bilang kita. Yang nyuruh siapa? Sarai. Abraham ikutin Sarai. Terus sekarang Sarai bilang, lihatlah, lu yang nyuruh lontong. Lu yang nyuruh. Lah kan jadi gue disalahin langsung bawa Tuhan lagi. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Aduh. Saya mau bilang sama saudara, iya. Makanya saya mau bilang, Bu, saya ngomong ini hari ini khotbah saya bebas banget nih. Nggak ada ayat. Saya mau bilang, kalau marah, jangan asal ngomong. Kalau marah, laki-laki perempuan gitu kan kalau marah kan. Tampar aku mas.
Tampar biar puas mas. Ditampar, kok aku ditampar? Kan lu yang nyuruh. Kalau mas gak suka sama aku, ceraikan aku. Kan diceraikan, mas gak sayang ya? Lah, gimana sih? Perempuan tuh gak jelas, mau makan apa, terserah. Makan padang gimana? Kegemukan. Terus apa? Terserah. Saya rasa di dunia ini yang ngerti perempuan cuma Tuhan. Karena perempuan aja dia gak ngerti dia mau apa. Iya bu ya? Nah itu mereka ngerti. Valid perkataan Alkitab bilang 2-3 orang saksi cukup dibawa ke pengadilan. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Kata Abraham kepada Sarah, lagi-lagi nih laki-laki nih. Ini laki-laki ini memang gak punya gitu. Katanya kepada Sarah, hambamu itu dibawa kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Wanita digituin kan. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari. Selalu saya bilang, setiap kali manusia pengen lari dari proses Tuhan, pengen shortcut, makin susah. Makin susah. Minggu lalu, hari Minggu kemarin saya bilang kan, udah rela aja, udah rela lah. Rela. Kalau tangan Tuhan yang kuat lagi sedang proses saudara, udah rela aja. Let go and let God. Lihat tiga-tiganya berusaha menolong hidup mereka masing-masing. Sarah berpikir biar punya keturunan suruh Abraham deketin Hagar. Abraham berpikir ya udahlah biar punya anak. Hagar berpikir kapan lagi gue naik status. Yang mereka tidak tahu tiga-tiganya sedang lari dari proses. Dan kita tahu endingnya. Lebih baik apa lebih buruk? Jangan mau ditipu sama pikiranmu. Yang bilang kalau cerai mungkin lebih baik kali ya. Kalau lari mungkin lebih baik kali ya. Kalau ngelawan mungkin lebih baik kali ya. Oh kalau gue deketin cowok lain yang lebih care sama gue. Semua di awal kelihatannya lebih baik. Kalau kamu jalanin, ikutin, saya jamin. Dari mimbar yang kudus ini. Gak jauh lebih baik. Satu-satu yang lebih baik dalam hidup ini adalah kehendak dan rancangan Tuhan. Kalau biasa sih jemaat yang suka ikut saya tepuk tangan denger ini. Kalau diem cuma 2 kemungkinan. Yang pertama memang rada-rada. Yang kedua terlalu sakit hatinya. Jadi gini deh. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Ya ini dekat mata air di jalan Syur. Saudara ayat yang ke-8 katanya Hagar hamba Sarai dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ayat yang ke-11. Bos gue semua nih. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikian nanti anakmu itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Ini nubuatannya tepat banget. Dan tangan-tangan tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. 13 kemudian Hagar. Engkaulah El Roi sebab katanya bukankah. Sebab itu nanti kita akan belajar lebih dalam bahasa Ibrani soal ini. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Dan Abraham menamakan anak yang dilahirkan Hagar itu apa? Ayat 16 sama-sama kita baca Abraham. Ketika Hagar melahirkan Ismail. El Roi ada 3 kebenaran yang ingin saya bagikan sama saudara pada siang hari ini. Saudara siap diberkati? Yuk kita berikan kemuliaan dulu, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayat yang keempat dan kelima, kebenaran yang pertama, Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kau derita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandungnya memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kebenaran yang pertama mengenai Allah El-Roi ada yang pertama bahwa bangun kesadaran bahwa penderitaan itu dekat dengan setiap kita.
Sama-sama bilang sama saya, penderitaan dekat dengan setiap kita. Terkadang Tuhan mengizinkan masa nyaman, masa menyenangkan. Tapi seringkali Tuhan memakai masa sukar untuk kembali mengingatkan kita bahwa kita sangat amat memerlukan Tuhan. Amin. Siapa di sini yang melalui masa sukar menyadari dan kembali ke gereja? Siapa di sini yang melalui lembah air mata menyadari dan kembali nempel sama Tuhan? Mari kita jujur, kadang-kadang bukan harta yang membuat kita dekat sama Tuhan. Mari kita jujur, keadaan sulit, keadaan genting, keadaan yang di luar kendali kita membuat kita kembali menavigasi hidup kita. Kapan kita kembali melihat hidup kita? Kapan kita kembali melihat prioritas hidup kita? Ketika keadaan badai menghantam kita, betul apa tidak? Dalam kehidupan orang beriman, Alkitab mengatakan Abraham, bapak orang beriman. Ini keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini keluarga yang sangat amat dekat Tuhan. Tapi Tuhan juga mengizinkan badai terjadi dalam kehidupannya. Betul apa tidak? Dalam keluarga Abraham, Sarah dan Hagar ada penderitaan. Sarah mengalami penghinaan dari Hagar. Hagar mengalami pertanggungjawaban atas penderitaan Sarah. Hagar juga lari karena ditindas. Akibat dosa, semua orang mengalami penderitaan. Saudara dan saya nggak bisa lari dari penderitaan. Karena itu adalah paket yang dipakai Tuhan untuk membangun iman kita. Yang setuju bilang amin dulu. Filipi 1 ayat yang ke-29 mengatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk apa? Menderita untuk Dia. Saya tahu ikut Tuhan itu diberkati, katakan amin. Saya tahu ikut Tuhan itu manis, katakan amin. Tapi mari kita jujur. Ada kalanya kita nggak ngerti Tuhan sedang buat apa. Amin. Ada kalanya kita menangis tanpa sebab. Ada kalanya kita di tengah-tengah keramaian kita merasa kesepian. Ada kalanya kita di tengah-tengah keadaan yang menyenangkan tiba-tiba bam. Dan terjadi masalah. Betul apa tidak? Bangun kesadaran. Bahwa penderitaan itu dekat sama kita. Kenapa? Kenapa harus dibangun kesadaran? Supaya saudara, hidup saudara apa? Rendah hati. Supaya hidup saudara itu takut akan Tuhan. Supaya hidup saudara itu menyadari bahwa anytime kalau karunia Allah mundur dari kita, beres kita. Supaya kita menyadari kalau anytime kita sombong, kita belok, kita bengkok dari Tuhan. Dan dalam anugerahnya Tuhan ingin bentuk kita, bisa dihajar kita. Bangun kesadaran bahwa gak semua orang suka sama kita. Bangun kesadaran bahwa tata, kemuliaan, semua yang Tuhan percayakan sama saudara. Kalau saudara gak melekat sama Tuhan, anytime bisa datang sama saudara yang namanya hal-hal yang mengerikan. Saya gak mengajar saudara untuk hidup selalu ketakutan, bukan. Tapi saya mengajar saudara untuk hidup ini tuh ada takutnya gitu loh. Halo? Ada apa Bapak Ibu? Ada takutnya gitu loh. Saking kita udah sadar, kita udah ngelewatin penderitaan. Jadi kalau kita mau jahat sama orang, kita mikir. Halo? Kalau kita mau ngomongin orang, kita mikir. Kalau kita mau jelekin orang, kita mikir. Kalau kita mau jatuhin orang, kita apa? Mikir. Kenapa? Karena kita tahu. Kita tahu. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang kebal sama pembalasan dari Tuhan. Gak ada, gak ada. That's why Yakobus 1 ayat yang kedua bilang demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam. Di sini siapa yang setuju? Masalah kalau datang suka bawa adiknya, pamannya, sepupunya, temannya, keluarganya. Siapa yang setuju boleh lambaikan tanganmu. Oh cepat angkat tanganmu ya. Kadang-kadang masalah datang bawa keluarganya satu kakak. Banyak orang bilang ini aduh Pak yang satu belum beres Pak. Datang lagi yang lain. Selamat Alkitab udah bilang. Aduh Pak yang ini belum beres datang lagi sepupunya Pak. Kakeknya Pak. Dan seterusnya. Kenapa? Tapi kata Yakobus. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dan jangan segera menyimpulkan bahwa penderitaan adalah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. No. Ada orang kalau lagi depresi hidupnya dipikir Tuhan tinggalin saya ya. No. Jangan segera mengambil sebuah asumsi bisa jadi penderitaan adalah cara Tuhan, jalan yang Tuhan pakai.
Untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Amin. Amin, ini kurang yakin. Sama-sama bilang sama saya, bisa jadi jalan yang dipilih Tuhan untuk menyatakan rencananya adalah jalan penderitaan. Saya bisa sebut beberapa orang di sini yang sedang mengalami papanya yang pemain drum, papanya sedang berobat jalan. Ada sebuah penyakit yang major sedang dialami. Ada seorang jemaat di sini yang sedang mengalami kemo. Saya bisa lihat di sini, saya nggak sebut, ada seorang ibu yang sedang ditinggal oleh suaminya. Saya bisa lihat di sini ada seorang yang sedang berjuang untuk meminta keturunan dari Tuhan. Saya bisa lihat di sini ada seseorang yang sedang bergumul untuk sejumlah rupiah karena utang-utangnya. Saya nggak usah ngomong di sini karena selalu banyak dari saudara yang konseling sama saya. Saya bisa ngomong di sini ada seorang ibu yang berdoa anaknya yang meninggalkan Tuhan. Saya bisa bilang di sini ada seorang pendeta yang udah khotbah semangat, cuma menatap dia dan tidak berkata apa-apa. Tatap terus. Tidak berkomentar apa, tatap terus saja. Itu juga penderitaan bagi saya. Amin. Ini kalau semua dikumpulin nih, kita bikin lingkaran nih. Lingkaran besar. Gue besok gak mau khotbah di sini lagi dah. Ini kalau kita kumpulin semua nih di sini nih. Cerita dong lo punya masalah. Waduh, sampai Paskah. Nggak habis-habis. Gue udah nikah lama gak bisa punya anak. Lu masih mending. Gue punya anak gue malah berdoa amat sama gue. Lu masih mending. Gue punya anak orang deh. Dan berbagai macam. Saya kadang-kadang kalau ketemu sama orang yang seling konseling sama saya cuma pengen lihat matanya aja gitu. Karena mata orang kalah sama mata orang menang itu beda banget. Saya suka bilang, semangat ya Bu. Gimana mau semangat Pak? Aduh, salah ngomong dalam hati gue nih. Ini panjang nih kalau gue lanjutin nih. Setengah jam aja. Ibu-ibu tuh kalau ketemu saya gak tahu kenapa kayaknya tuh muka saya muka curhat. Muka curhat, bener deh. Saya pernah sama istri saya di sebuah eskalator, di sebuah mall. Penduduk, Bapak yang pendeta di TikTok itu kan? Saya mau bilang, bukan, Friendster. Pak, gini. Oh, saya kan pengen sopan dong. Oh gitu Bu, gimana gini. Gini. Ya, sampai lift naik turun. Bangun kesadaran. Saya pernah miskin, Pak, Bu, pernah susah. That's why kenapa saya gak berani sama orang miskin. Gak berani. Saya berasal dari mereka. Orang kecil, gak berani sama orang kecil. Bangun kesadaran bahwa akan ada dalam hidup orang percaya tantangan, penderitaan, masalah. Tapi itu bukan Tuhan meninggalkan kita. Tapi Tuhan memakai jalan itu untuk menyatakan kemuliaannya. Baru tadi malam ada orang DM saya, Pak Pendeta kami lagi kurang Pak, kurang banget. Tapi tiba-tiba mama mertua minta duit Pak, minta lebih lagi Pak. Kalau nggak dikasih Pak, aduh Pak udah segala macam, udah hebat ya, udah inilah. Sebelumnya ketemu lagi sama seorang suami istri bilang gini, aduh Pak saya punya mama sakit Pak. Aduh Pak kadang-kadang tuh dikit-dikit mau begini gitu. Kalau kita nggak layanin Mak, aduh dibilang gini udah hebat ya. Mentang-mentang udah pada besar nggak pedulin sama mama dan seterusnya. Kok gini banget sih Pak Pendeta? That's life. Itu hidup. Emang sudah pikir kita pendeta nggak punya masalah? Saya bisa curhat sampai Natal sama saudara. Saya belajar gini, apa yang bisa saya selesaikan, saya selesaikan. Apa yang gak bisa saya selesaikan, saya serahin sama Tuhan. Dan kadang-kadang harus begitu hidup ini. Jalanin aja. Nanti ditengok ke belakang, masih ada. Tengok lagi, masih ada. Tapi lama-lama nengok lagi ke belakang, kita yang gak ada. Udah hilang.
Yang kedua, mari sama-sama kita lihat ayat yang ke-7 dan ke-9. Yuk sama-sama kita baca. Saudara tolong bantu saya 3 ayat ini. 3, 2, ya. Yani dekat mata air di jalan kemana? Syur. Ayat yang ke-8 katanya, jawabnya apa? Aku lari dari Sarai nyonyaku. Ayat yang ke-9 mari kita baca. Lalu biarkanlah engkau ditindas. Yang kedua apa yang bisa kita pelajari dari El Roi? Yang kedua adalah hadapi dengan berani. Lari dari penderitaan akan membuat kita lelah. Apa maksudnya? Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Hagar hamba Sarai, dari manakah datang dan kemanakah pergi? Saya mau tanya, malaikat tahu nggak dari mana dia? Bos tahu nggak? Tahu nggak bos? Sama seperti ketika Allah bertanya kepada Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Di manakah engkau? Allah tahu nggak? Tahu, cuman Allah apa? Allah ingin melihat perasaan mereka. Allah ingin tahu bagaimana cara mereka memandang masalah. Mari kita lihat ayat ke-8. Katanya Hagar sampai ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Manalah ayatnya ini? Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Tuhan, malaikat pengen lihat narasi apa yang ada di kepalanya Hagar. Aku lari. Narasi apa yang ada di Adam dan Hawa? Apa kata Adam dan Hawa? Aku bersembunyi karena aku buat dosa. Selalu saya mau bilang sama saudara, sebelum keluar di sini, semua di sini. Sebelum menang di luar, menang dulu di sini. Narasi apa yang sedang kamu bangun? Ada banyak orang hari ini cinta Tuhan, jiwanya milik Yesus, rohnya milik Yesus, tapi pikirannya belum bertobat. Masih selalu bermain pikiran, saya kurang layak, kurang pantas. Bahkan banyak mereka yang melayani di mimbar masih terus dijajah sama sini. Sebentar kuat, sebentar lemah, sebentar benar, sebentar gak benar. Mari kita lihat Alkitab mengatakan demikian, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat yang ke-9. Harusnya kan begini. Kenapa kamu lari Hagar? Memang kurang ajar tuh Sarai ya. Jadi malaikat jadi julid. Kacok tuh Sarai itu. Harusnya gak boleh gitu dong. Masa orang Kristen gereja mana sih Sarai? Pasti bukan kerinduanku. Mari kita lihat yang ke-9. Apa kata malaikat Allah kepada Hagar? Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Lalu kata malaikat Tuhan itu, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau. Kayaknya Tuhan gak punya perasaan deh. Halo? Kayaknya Tuhan gak punya hati gitu. Harusnya gimana? Ayo Hagar, kita datangin Sarai. Aku kutuk dia jadi roti boy. Saya tuh khotbah di sini gak pede saudara. Karena aku kayaknya lebih cinta wanita. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan suruh Hagar kembali. Saudara perlu lihat, kenapa Sarai usir Hagar? Hagar lari dari Sarai karena Hagar mau lari dari proses. Setuju? Sarai mencoba lari dari penderitaan dengan cara mengusir Hagar. Abraham mencoba lari dari penderitaan dengan cara menyerahkan Hagar ke dalam kekuasaan Sarai. Dan dikatakan Hagar mencoba menghindar dari penderitaan dengan cara lari dari rumah majikannya. 3 tokoh di Alkitab yang kita baru baca, 3-tiganya pengen lari. Saya bisa nangkap maksud saya? 3-tiganya pengen apa? Saya tahu dari muka saudara, ada dari saudara yang pengen lari dari prosesnya Tuhan. Ada dari saudara yang capek. Lu mah pendeta enak ngomong doang, hidup lo sempurna. Lu hidup lu mah enak mah, makan ada, anak-anak lucu, bini lo baik, suami lo baik. Lu rasain dong jadi gue dong. Lu rasain dong penderitaan gue. Laki gue gak ngasih uang, mukul dia, selingkuh. Kalau ngomong mulutnya kayak sampah pak. Kalau lo jadi gue Pak Pendeta, lo gak akan bisa khotbah Yesus lah Pak. Halo?
Ketiga orang ini pengen lari. Tapi kita tahu endingnya. Tiga-tiganya bukan makin kuat, makin lelah. Saudara gak usah angkat tangan, di sini siapa yang pengen lari dari penderitaan hidupnya? Pengen skip prosesnya. Udah. Mungkin kau punya suami yang nyebelin, alah cerai aja lah. Cerai, gue masih muda, banyak yang mau sama gue. Terus saudara pikir ketemu cowok yang lebih baik gitu. Setidaknya gak dipukul Pak Pendeta. Sabar. Tenang dulu. Gak usah emosi. Ini kita konseling mulai hari ini. Ya. Kalau saudara baca Alkitab, Elia pengen lari dari proses. Dia lari masuk ke hutan, pengen bunuh diri. Yunus pengen lari dari proses. Tapi lihat. Tuhan bilang apa? Kembali. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya lari, bukan lebih baik, makin buruk, capek. Amin. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Baca lebih semangat dong. Kayaknya gak rela baca ayat ini. Yuk. 3, 2, ya. Bawah. Supaya aku. Sekali lagi. Bawa aku. Supaya aku. Aku apa Bapak Ibu? Belajar. Saya adalah produk dari seorang ibu yang berlutut. Yang tiap malam, Pak Bu, saya jarang ngomong ini. 5 tahun pertama mama saya itu hampir gila. 5 tahun pertama. Hampir gila. Saya inget banget tuh. Saya gak pernah lupa di pikiran saya tuh. Suatu pagi saya keluar rumah. Mama saya tuh di depan rumah. Gini doang nih. Saya gak kurang-kurangin, gak lebihin. Kalau saya salah, Tuhan tahu saya salah apa enggak. Mama sih begini nih. Benar-benar gitu. Bukan sejam. Sampai sore. Kita panggil. Ma, dia gini. Saya ingat saya punya bau datang. Eda, dia gitu. Sakit lah. Udah ninggalin agama lamanya. Tinggalin keluarganya, dibuang sama keluarganya, jatuh cinta sama pria. Pria itu buang dia. Aduh, ini deh. Dan saya gak pernah lupa, ini saya bukan ingin menghakimi saudara, enggak ya. Kalau saudara memilih jalan yang lain, doa saya Tuhan menolong saudara. Satu hari ada seorang perwira polisi, mama saya usianya kayak usia 35, 33. Tuhan saksi perkataan saya, ini streaming ini. Kalau bohong mama saya ngamuk sama saya, keluarga saya tahu. Ada perwira polisi ganteng, keren. Jatuh cinta sama mama saya. Tiap hari datang, tiap hari kasih makanan, berusaha deket sama kita. Dan saya tahu mama saya juga suka sama dia. Saya tahu lah. Gitu. Mama saya kalau datang tuh kayak tiba-tiba dandan apa. Gitu. Ini setelah sekian tahun, setelah papa saya udah. Saya dengar begini, begitu. Dan saya jujur, kita orang tua bilang gini, kita anak-anak bilang gini. Ma, go ahead, do it, you deserve to be happy. Ya tentunya waktu itu bukan ngomong Inggris, karena kita masih pohon bambu pada masa itu ya kan. Ya kan. Udah, kalau mama mau nikah lagi, mama berhak bahagia. Dan seterusnya, saya gak pernah lupa. Mama saya ngomong gini nih, saya gak kurang-kurang, gak lebih-lebihin. Kalau mama bahagia, anak-anak belum tentu bahagia. Tapi kalau anak-anak bahagia, mama pasti bahagia. Hidup mama cuma satu, supaya anak-anak bahagia. Kita tiap hari ojok-ojokin. Kadang-kadang kita suka kalau datang nih, Ma, om itu Ma, udah gini. Kadang-kadang mama dari mulai enggak sampai gini, diam kau. Sip. Iya.
Ada kok momen mama saya nggak stabil emosinya. Marah-marah mulu gitu. Wah, 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 wah. Kita tahu kok. Kita suka bilang, abang saya masuk ngomong gini. Dea, capek mama. 6 orang anak. Besarin sendiri. Gila lu. Saya baru mau punya 2 anak nih. 2 anak saya nih. Mbak saya baru pergi. Baru 2 hari udah mau gila saya. Mbak pulanglah mbak. Saya tambahkan gajimu mbak. Iya. Tadi malam tidur berdua sama saya. Lu yang satu Superman, satu Ultraman. Iya. Saya heads off sama saudara, angkat topi, hormat, gerak. Semua engkau yang udah ditinggalin suami tapi tetap doain. Kamu tuh bukan manusia pada umumnya, bukan. Yang udah diselingkuhi tapi tetap mengampunin. Kamu tuh bukan manusia pada umumnya. Yang udah dijahatin tapi tetap aja mendoakan. Kamu tuh hebat, 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 hebat. Kalau perempuan yang lain udah gila aja, gila, gue gila. Tapi kamu gak gila aja, udah musisat. Ya, hebat kamu, hebat, hebat. Enggak apa-apa kok kadang-kadang emosi gitu, Pak, wajar, wajar. Memang kan perlu keluar. Ada tuh di Jakarta Utara tuh, yang bisa mecahin gelas apa, datang ke situ aja. Daripada lu gila. Atau kalau mau pusing sini. Ya, hebat kamu ngurus anak, masak, ngepel, nyapu, suami pulang, siapin makanan lagi siapin makan, anak, datang ke anak, papa suaminya bilang, mana makanan ini? Waduh, kamu tuh udah kayak gurita. Malam tidur paling telat, bangun paling pagi, masak lagi, tiap hari bertahun-tahun kayak begitu. Waduh. Nih, nama kaki deh. Iya. Tanya istri saya tadi pagi, saya peluk dia. Gitu. Walaupun belum mandi. Saya bilang, Beb, I love you. Thank you. Setahun kemarin kalau bukan dia yang dampingin saya. Saya selalu bilang sama saudara, jangan lari. Jangan lari. Jangan berpikir Tuhan sedang buang kamu. Tuhan gak buang kamu. Jangan pikir Tuhan gak peduli. Mana nih? Tuhan peduli sama kamu. Amin. Ada lagu tuh. Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami. Sama-sama dengan iman, angkat tangan saudara, sama-sama dengan iman. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Ada yang angkat tangan sambil nangis. Mukjizat menjadi nyata. Saya pun sudah mau nangis, saya jadi mau nangis. Tapi sekarang mama saya menikmati buahnya 6 orang anak tiap bulan upeti. Tapi bukan itu yang mama saya cari. Gak ada. Bagi dia kemarin dia cuma bilang gini, aduh mama seneng. Ketika saya punya masalah kemarin dia bilang gini, aduh di masa tua mama, anak mama yang paling kecil Tuhan proses lagi. Mama nangis. Mama jangan nangis dong. Gak mau nangis. Tuhan kata gini, saya gak perlu Pak. Apalagi sih Tuhan gitu. Aduh saya sampai aduh Tuhan. Mama udah bontot kuat. Enggak. Mama tuh kalau anak mama kenapa-napa, mama yang paling sakit. Ya saya bilang. Dalam hati saya malas gue cerita deh. Ya. Tuh. Saya berterima kasih sama ibu-ibu yang tetap memilih jalan Tuhan.
Di saat kamu bisa mengambil jalan pintas. Makanya Alkitab bilang perempuan itu penolong. Karena kita laki-laki, aduh. Saya kalau pelayanan keluar kota, saya minta 2 tiket. Bukan asisten, istri. Saya kemarin pergi liburan ke Jepang. udah terlanjur. Uang dia yang pegang, paspor dia yang pegang, tiket dia yang pegang. Saya cuma bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Sampai saya bilang sama istri saya, ini kalau lu hilang, gue nyasar nih kayak orang bego, gue bilang mana nih. Laki-laki gitu, Bu. Saya bilang sama istri saya kalau pergi kemana-mana, mau pergi kemana-mana, tiket pesawat dia yang bookingin. Duduknya di mana dia udah tahu saya suka duduk di mana. Dia yang pesenin, kalau supir lagi nggak masuk dia yang pesenin. Taksinya. Mohon maaf ya saya harus ngomong ini, berapa celana dalam, berapa pakaian dalam, apa sabunnya, apa sikat giginya, semua dia. Saya tinggal bangun pagi, ini baju, pakai, ini dia pakai ini. Oke, jalan. Sampai di hotel aja, saking malasnya kita laki-laki. Sayang, gel di mana? Di kantong ini gini. Oh ya udah, telepon lagi. Sayang, itu sikat gigi di mana? Sini. Sampai dia bilang, kan bisa lihat sendiri. Ya udahlah. Sampai kadang-kadang saya bilang gini, sini lama-lama nih gak ada kamu nih. Gue bisa apa gak ada kamu ya? Jadi kita tanpa sadar kita tuh tidak berdaya. Tapi itu dia. Saya bilang, kenapa sih apa-apa sendiri? Saya bilang gini, oh mau aku ngandelin orang. Aku bisa loh independen. Cuman aku gak tahu gimana, senang aja sama kamu. Saya kalau hari Sabtu nyiapin khotbah Jumat, duduk di ruang siapin khotbah saya, duduk. Saat baru buka langsung datang tuh pisang, kopi, apa. Anak-anak main, jangan ganggu, papa lagi nyiapin khotbah. Kadang-kadang khotbahnya udah selesai, saya main game. Dia buka lagi, siapin khotbah lagi. Yang ketiga, ayat yang ke-13, ke-14. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur La Roi, letaknya antara Kades dan. Sama-sama bilang sama saya, engkaulah El Roi. Sama lebih semangat lagi, engkaulah El Roi. Bukankah di sini kulihat dia yang telah. Yang ketiga, percaya tanpa ragu, Tuhan melihat. Tuhan bertindak. Tuhan lihat gak air matamu hari ini? Tuhan lihat gak penderitaanmu? Lihat. Setiap tetes nih. Alkitab saya bilang, dihitung di perbendaharaan Tuhan. Setiap perlakuan yang tidak adil sama saudara, Alkitab saya bilang, dia akuntan yang agung. Dicatat. Setiap kali kamu memilih untuk tetap setia sama jalannya, Alkitab saya bilang, diperhitungkan. Alkitab saya bilang, bukan saya. Dan gak ada yang bisa korupsi hitungan itu sama Tuhan. Kulihat dia yang melihat aku. Di mana Hagar melihat Tuhan? Di padang gurun. Bu, Tuhan lihat, Bu. Tuhan lihat. Kadang-kadang alasan saya jaga kekudusan salah satunya karena saya tahu Tuhan lihat. Tuhan lihat. Tuhan apa? Lihat. Kadang-kadang alasan kenapa saya gak berani, saya suka bilang sama teman-teman saya tuh orang yang paling sering diomongin di belakang. Jadi please jangan ngomongin orang di belakang. Gak enak. Dan kalau kita ngomongin orang di belakang, kita sedang menempatkan orang itu di depan. Tanpa sadar kita membuat orang itu menjadi pemimpin dalam hidup kita. Amin. Mari kita belajar sedikit. Alkitab bilang letaknya di antara Kades dan Beret. Sama-sama bilang sama saya Kades. Sama-sama bilang sama saya Beret.
Kades, kita tahu arti kades. Apa Bapak Ibu? Kudus. Beret artinya apa? Hujan es. Jadi gampangnya begini, Hagar sedang meninggalkan tempat yang kudus menuju tempat yang membahayakan. Bukankah hujan es bahaya? Betul apa tidak? Terjemahan lain bilang adalah tempat penghukuman. Jadi orang yang lari dari proses Tuhan, orang yang lari meninggalkan Tuhan adalah orang yang sedang meninggalkan tempat kudusnya Tuhan ke tempat yang berbahaya. Selalu pilihannya cuma satu. Mau percaya apa enggak? Para rumah tangga, kami sedang menyiapkan ibadah keluarga. Kami tahu karena itu penting banget. Kami sedang menyiapkan retret Tasutri. Pembicara-pembicaranya. Kenapa? Karena banyak orang hari ini yang menikah mau nyerah sama pernikahannya. Banyak orang yang hari ini mau menikah udah mau nyerah. Atau bahkan mungkin gak mau bercerai. Tapi udah bitter rumah tangganya. Hampar. Pahit. Tapi Pak Pendeta kan waktunya gak ada demi rumah tanggamu. Datang. Pak Pendeta ya berapa biayanya? Aduh bisa dicicil kok. Dan yang pasti gereja gak cari duit. Daftarkan dirimu. Kulihat dia yang melihat aku. Amin. Walaupun Abraham, Sarah dan Hagar melakukan kesalahan, Tuhan tetap bekerja. Sama-sama bilang sama saya, walaupun saya melakukan kesalahan, Tuhan turut bekerja. Tuhan tetap memperhatikan kehidupan Hagar. Saya selalu bilang sama saudara, orang jahatin Hagar, Hagar lari. Di padang gurun, Tuhan jumpai Hagar. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 bilang demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Mungkin hari ini saudara seperti Sarah yang terluka oleh orang yang kau percayai. Mungkin nama orang itu suami. Sakit Pak. Sakit banget. Kayak kadang-kadang kalau lihat foto-foto dulu Pak, aduh. Dia kayak orang yang beda gitu Pak. Orang yang memeluk saya dengan cinta dulu, sekarang orang yang menusuk saya. Orang yang bilang I love you dulu, sekarang bilang sama saya gak cinta sama kamu lagi. Atau bahkan mungkin kamu seperti Abraham yang bingung harus bertindak di tengah konflik yang kau ciptakan sendiri. Di tengah konflik yang kau buat sendiri. Atau bahkan mungkin kau seperti Hagar, seorang yang tertindas, tidak dianggap. Dan mencoba melarikan diri. Tapi ingat, Tuhan melihat engkau. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan melihat saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan melihat saya. El Roi, dia melihat air matamu, dia melihat penderitaanmu. Bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku? Amin. Doa saya biar firman ini boleh jadi berkat bagi saudara. Siapa di sini yang hidupnya merasa mirip seperti Sarai, dikecewakan oleh orang yang dia percayai? Siapa di sini yang hidupnya merasa seperti Hagar, yang ditindas, merasa tidak dianggap dan dibuang? Siapa di sini yang merasa seperti Abraham, yang bingung di tengah konflik yang dia buat sendiri? Siapa di sini yang senasib sama saya? Kali sini kita akan counseling. Pour out your heart. Ngomong, cerita. Kalau saya boleh pesan, datang terus tiap Selasa. Jadi teman nih. Jadi teman semua nih.
Kapuro bikin TS Woman Ministry. Kumpulan ibu-ibu tersakiti. Gak apa-apa. Daud di Goa Adulam. Itu orang yang dikejar-kejar hutang. Orang-orang yang dikecewakan, yang ingin dibunuh, kumpul jadi satu. Daud kepalanya. Jadi prajurit, jadi para pahlawan. Kumpul. Datang semua. Mau siapapun yang khotbah datang, kumpul, ngobrol. Gimana suami lo? Udah bertobat belum? Makin gila, mantap. Gimana istri lo? Waduh. Apa? Amin. Doa saya kiranya firman ini boleh jadi berkat bagi saudara yang punya surga. Crazy in love with you.